Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Suciro Mandona, NIM 2186206155. Mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan, program studi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permasalahan dalam proses pembelajaran studi kasus di SDN Manadi. Yang pertama adalah abstrak. Dalam proses pembelajaran tentunya tidaklah akan luput dengan adanya permasalahan belajar yang akan muncul dan dihadapi oleh seorang guru maupun siswa. Perilaku bermasalah pada siswa merupakan suatu persoalan yang harus diperhatikan oleh setiap guru atau tenaga pendidik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab perilaku bermasalah pada siswa ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam diri siswa, sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri siswa. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perilaku bermasalah pada anak usia dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum. Wawancara yang memungkinkan penelitian telah menyusun kerangka pertanyaan atau garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Walaupun siswa tetap taat terhadap peraturan, tetapi tidak menutup kemungkinan siswa tersebut memiliki perilaku bermasalah. Dengan mengetahui penyebab perilaku siswa bermasalah, guru dapat memilih jenis pembelajaran yang tepat, efektif, dan efisien untuk diajarkan kepada siswa dalam bentuk mengatasi permasalahan tersebut. Pendahuluan. Pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Pada dasarnya, pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam pelaksanaannya terdapat proses interaksi antara seorang guru yang berperan sebagai pengajar dan peserta didik yang berperan sebagai siswa. Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari pembelajaran. Perilaku bermasalah pada anak usia MI atau SD perlu pendekatan untuk memecahkan. Utamanya adalah peran penting guru. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan metode studi kasus karena tujuannya adalah mendeskripsikan fenomena atau tidak berusaha membuat generalisasi atas suatu kasus yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Secara umum, jika dibuat subbab terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data untuk melacak peristiwa kontemporer. Pada metode studi kasus, penelitian fokus pelaksanaan penelitian pada bagian perumusan pertanyaan penelitian dengan meninjau kembali bahan-bahan pustaka untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu jenis penelitian studi kasus telah mencakup bukti kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Studi kasus ini dilakukan di SDN Manadi, Desa Manadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Waktu penelitian ini dilakukan 1 hari, yaitu pada tanggal 21 Mei 2022. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian pada studi kasus ini adalah guru sebagai pendidik di sekolah SDN Manadi, di mana subjeknya adalah kepala sekolah dan salah satu guru kelas 6 SDN Manadi. Fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Instrumen penelitian meliputi instrumen inti, yaitu penelitian sendiri, dan instrumen pembantu, yaitu instrumen wawancara. Sumber data yang diambil yaitu sumber data primer dan data sekunder, yang dimana data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Hasil dan pembahasan.
Berikut ini adalah hasil penelitian wawancara dan observasi di SD Negeri Menadi. Permasalahan dalam pembelajaran. Berikut ini pendapat menurut narasumber saat proses wawancara. 1. Kepala sekolah. Dari narasumber pertama mengatakan bahwa permasalahan siswa dalam pembelajaran pada siswa di SDN Menadi rata-rata disebabkan oleh faktor internal. Di antaranya adalah tingkat emosional pada anak yang masih labil atau belum sepenuhnya dewasa, sehingga menganggap perilaku bermasalah tersebut wajar dilakukan oleh anak seusianya. Siswa yang menjadi pelaku menganggap perilaku bermasalah yang dilakukan hanyalah sebatas bercanda atau main-main. Tetapi bagi korban perilaku tersebut merupakan hal yang serius, keterlaluan. Kemudian penyebab lainnya adalah tingkat kecerdasan anak yang berbeda. Setiap anak pasti mempunyai tingkat kecerdasan yang berbeda. Hal ini sudah pasti menjadi penyebab anak memiliki perilaku bermasalah. Guru. Dari narasumber kedua mengatakan bahwa permasalahan siswa dalam pembelajaran antara lain adalah dampak dari pembelajaran daring selama masa pandemi. Sehingga selama masa pandemi tersebut siswa tidak mendapatkan pembiasaan tentang perilaku yang boleh atau harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian penyebab lain faktor siswa adalah siswa yang sudah lama melakukan pembelajaran di rumah dan tugas-tugas yang tidak dikerjakan secara langsung menjadi sudah terbiasa. Tugas sudah dianggap sepele, bahkan tugas terkadang dikerjakan dan dikumpulkan oleh orang tuanya, sehingga tulisan sangat rapi berbeda dengan anak seusia SD. Jadi untuk pengelolaan kelas, faktor siswa membutuhkan waktu. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan dari penelitian melalui studi kasus ini adalah 1. Siswa usia SD Menadi cenderung menunjukkan perilaku menyimpang dalam bentuk kedisiplinan dan kefokusan dalam belajar di kelas. 2. Penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua saat di rumah dan masih terbiasa bermain sendiri, dikarenakan yang saya observasi adalah kelas rendah. 3. Pendekatan guru untuk mengatasinya adalah melatih peserta didik dengan belajar disiplin dan tepat waktu, serta melatih siswa menghargai waktu dengan cara memberikan contoh yang baik dan mempraktikkan bersama. 4. Upaya mengurangi atau memperbaiki perilaku bermasalah pada siswa adalah dengan cara melatih kemandirian dan kedisiplinan anak di usia dini pada siswa kelas 1 agar terbiasa menjadi siswa dan diri yang baik untuk kedepannya. Strategi guru dalam pengelolaan kelas yang digunakan untuk siswa bermasalah adalah dengan menggunakan strategi memberi motivasi dan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, latih-latihan, dan penugasan. Untuk antisipasi selanjutnya, dari sekolah berusaha untuk memberikan motivasi, arahan, dan didikan yang lebih lanjut pada siswa serta selalu komunikasi dengan orang tua. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.